Mari anak-anak, pada hari ini kita akan membahas pelajaran kelas 8 hidup beriman. Iman dalam kamus bahasa Indonesia. Siapa yang tahu kira-kira Bapak ada anak-anak kasih dalam Tuhan? Ya? Keyakinan saya. Iya, betul, 100 buat Rehan. Iman dalam kamus bahasa Indonesia, keyakinan atau kepercayaan. Sebelum kita masuk bagaimana kita hidup orang-orang yang beriman, kita harus tahu dulu dasar iman itu apa. Dalam perjanjian lama adalah berpegang teguh. Iman dalam perjanjian baru tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Coba dibuka dan dibacakan. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap, karena kita beriman kepada Tuhan, kita berharap segala pergumulan kita, segala doa-doa kita berharap akan dijawab. Kita berharap akan masuk surga, ya kan? Semua orang berharap seperti itu. Tetapi harus didasari dengan iman. Tanpa iman orang tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Itulah iman. Kita berharap kita menjadi orang-orang yang berhasil. Kita berharap doa kita didengar. Kita berharap kita masuk surga. Walaupun belum kita lihat, tetapi ada buktinya. Ada buktinya. Itulah iman. Walaupun belum kita lihat, ada buktinya. Tetapi bagaimana supaya kita ada harapan dan supaya kita mempunyai bukti itu? Kita harus berbuah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba dilihat di Yakobus, berbuah dengan perbuatan. Ketika supaya harapan kita tercapai dan supaya yang kita rindukan akan terbukti, didasari dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghasilkan buah. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi iman tanpa perbuatan, iman tanpa buah, hakikatnya mati. Ibaratnya manusia. Manusia kalau tanpa roh hidup enggak? Tidak hidup. Jadi manusia itu butuh roh. Jadi iman itu akan terbukti yang kita harapkan, walaupun kita tidak lihat, akan terbukti dibutuhkan perbuatan. Perbuatan kita dalam sehari-hari. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka seluruh hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, seluruh hidupnya dituntun oleh Tuhan. Jadi bukan kita sendiri yang menuntun kita, bukan kemauan dan kehendak kita. Kita harus berjalan di dalam koridor Tuhan. Tuhan, tuntun langkah saya. Itu orang yang beriman. Salah satu contoh, kalau kamu mau masuk dalam perusahaan, mau melanjutkan sekolah, supaya terlaksana rencana Tuhan di dalam hidupmu dan hidup ibu, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan, saya mau jadi dokter contohnya. Apakah ini memang pilihanku, apa pilihan Tuhan? Jadi semuanya harus minta tuntunan Tuhan. Itu orang yang beriman. Bukan hanya semau gue. Anak sekarang maunya aku, tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Contohnya untuk cari jodoh. Banyak anak sekarang cari jodoh bukan tanya sama Tuhan, bukan minta tuntun Tuhan, tetapi minta tuntun diri sendiri. Karena apa? Hanya pandangan
kita, wih cantik. Kalau bisa itulah jadi pacar saya atau istri saya. Itu kemauan kita. Tetapi kalau kita orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, maka mempunyai seluruh di hidupnya minta tuntunan kepada Tuhan. Itu orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman. Yang ketiga, orang yang beriman harus, tadi yang tidak sudah pelajarin yang sebelumnya, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan kan tidak kelihatan, ya, bukti yang nggak kelihatan antara hubungan kita sama Tuhan. Kita membalas kasihnya, tetapi untuk mengamplikasikan hidup di dalam dunia ini, kasih itu harus kita aplikasikan kepada sesama. Bagaimana mungkin kau berkata mengasihi Tuhan, tetapi temanmu aja sesama manusia kok nggak mengasihi, kata Tuhan Yesus kepada umatnya. Jadi makanya kita diajarkan, terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Lalu kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Karena apa? Itulah aplikasinya di dalam dunia ini. Kita bilang Tuhan, Tuhan aku mengasihimu, tetapi aplikasinya tingkah laku di bumi ini nggak karu-karuan. Itu tidak bukti cinta mengasihi. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Pertama, rajin beribadah. Kedua, rajin berdoa. Ketiga, rajin membaca firman. Ada lagi nomor 4, rajin memuji nama Tuhan. Ya, bagaimana kita untuk atau cara mengasihi sesama? Memaafkan kesalahan orang yang menyakitin kita. Yang dua, mendoakan orang yang menyakitin kita. Ada firman Tuhan katakan, doakanlah musuhmu. Terakhir anak-anak, ibu mau bertanya, satu hari berapa kali kita harus mengampunin orang yang bersalah kepada kita? 77 kali, bayangin. Itulah iman yang berbuah, menghasilkan buah dan melakukan kebenaran firman Tuhan dan perbuatannya. Tanpa perbuatan, iman itu mati. Demikianlah anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bertumbuh, berbuah iman kita semakin hari dalam mengiring Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sudah mengasihi kita. Sekian pelajaran pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.